Salam. Ya, kita terus mengikuti perkembangan perpolitikan di Indonesia, di mana kita tahu sebentar lagi ya kita memasuki waktu pelaksanaan Pilpres tahun 2024. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa sekarang ini menghasilkan tiga ya capres dan wacapres, yaitu yang lebih dulu adalah Anies Baswedan dan Caimin, ya, kemudian adalah Prabowo dan ya Mahfud MD, yang ketiga adalah Ganjar dan Mahfud MD, yang berikutnya adalah Prabowo dan uh, anaknya Jokowi, ya. Nah, ya kembali kita mengharapkan bagaimana partai ini benar-benar menjadi kawah candi di muka buat para politisi untuk mendapatkan pengetahuan dan praktek politik bagaimana berkuasa atau mempertahankan kekuasaan, ya itu sekolahnya di partai. Alhamdulillah kita juga sudah mendengar adanya sekolah partai macam di PDIP. Kita harapkan juga di partai-partai lain ya ada sekolah partai gitu. Walaupun kita tahu ya memang di dalamnya mereka ada juga pendidikan-pendidikan atau kursus-kursus kaderisasi. Nah, untuk Pilpres 2024 ini sebagai catatan dari tiga capres yang ada ini, ya ini nampaknya cuma PDIP yang capresnya dari intern partai. Ya, baru wakil calon presidennya yang diambil dari kalangan yang punya basis massa NU, yaitu Bapak Mahfud MD, yang memang seorang politisi senior yang sudah malang melintang di berbagai jabatan pemerintah maupun jabatan ya bidang-bidang tertentu, misalnya pernah di MK. Ini jadi memang Ganjar maupun Mahfud MD dianggap pasangan ideal, dalam artian capresnya memang sudah berpengalaman 2 kali memimpin gubernur dan dianggap cukup bersih. Begitu juga Pak Mahfud MD, ya banyak pengalamannya, juga dianggap orang yang bersih selama ini, sehingga banyak yang ya bersimpati, dan juga banyak yang prediksi ini menjadi pasangan yang ideal untuk dipilih oleh rakyat Indonesia. Tapi tadi itu paslon Anies Baswedan dan Caimin. Nah, ini Anies Baswedan bukan dari partai ini. Ya, jadi Nasdem yang mengambil tokoh Anies Baswedan karena dia pernah memimpin DKI. Ya, artinya menjadi gubernur DKI. Nah, sementara Caimin ya kalangan politisi, ya, ketua partai PKB. Ya, kemudian yang terakhir ya Pak Prabowo, ya ketua partai dan anaknya Pak Jokowi, Gibran, ini ya menjadi wali kota dan usianya masih muda. Kita mengharapkan memang bagaimana partai ini ya di era yang penuh ya keterbukaan, penuh kompetisi ini betul-betul menjadi daya tarik dengan cara yang melahirkan tokoh-tokoh politisi yang ya diharap bisa memimpin negara.
Karena kita juga membaca bagaimana ya di Cina, walaupun di sana tidak ada pilpres, tapi ya yang jadi presiden itu adalah orang-orang partai, dan sana cuma satu, Partai Komunis. Orang-orang partai, tapi mereka sudah mengalami perjalanan yang panjang dalam hal birokrasi, perjalanan panjang dalam memimpin, mengelola daerah atau memimpin wilayah. Jangan harap orang-orang ya karena hubungan dekat atau apa, atau karena banyak duit tiba-tiba muncul jadi presiden. Itu tidak mungkin di RRC. Mereka biasanya setelah menempuh ya menjadi pemimpin dan menjadi birokrasi daerah dari mulai bawah terus menanjak akhirnya sampai puncak. Nah, sehingga ya macam yang berkuasa sekarang ini ya itu presiden RRC betul-betul dari bawah. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi benar-benar partai itu merupakan ya kawah candra di muka untuk menghasilkan pemimpin. Dan juga tentu saja kita harapkan ketika mereka memimpin, mereka ya punya ya kemampuan ya mengelola pemerintahan, dan juga yang lebih penting adalah kebersihannya itu. Jadi tidak melakukan korupsi. Dan memang kita akui selama ini cuma di Cina saat ini yang begitu sukses ya untuk menghilangkan korupsi, kejahatan kerak putih ya, yang ini menjadi musuh bersama di mana-mana ya, apalagi bagi negara-negara yang masih banyak kemiskinannya. Kalau seorang pemimpin itu sampai korupsi, itu betul-betul menyakitkan. Dan Cina adalah satu contoh yang sukses itu, karena ya ketegasannya di sana itu konon kabarnya orang korupsi 1 miliar betul-betul jadi eksekusi ya. Ya nilainya 1 miliar itu hukuman mati, dan hukuman mati itu ya dipertontonkan kepada rakyat sehingga rakyat tahu, dan juga buat mencegah calon-calon korupsi. Nah, Indonesia pun diharapkan demikian ya, diharapkan capres-capres ini bikin komitmen lah ya, bahwa mereka tidak korupsi. Dan untuk Indonesia memang harus diterapkan sebagaimana halnya di Cina. Korupsi itu ya kejahatan luar biasa yang pelakunya harus dihukum mati ya. Dan kalau capres ini mau berkomitmen seperti itu juga menjadi pertimbangan pilihan oleh rakyat ya. Jadi kalau ada capres ini dia bicara saya tidak akan korupsi, dan saya inginkan korupsi ini menjadi kejahatan luar biasa yang pelakunya dihukum mati, termasuk saya kalau korupsi hukum mati. Wah, itu luar biasa kalau oleh capres mengatakan demikian. Jadi kembali ini kita harapkan partai-partai jangan bekerjanya menjelang pemilu saja. Ketika pemilu baru dikumpulkan mereka, baru acara-acara kepartaian ya, sehingga ya kalah itu ya sama NU kultural. Kalau kegiatan NU kultural itu setiap hari dia ya, dari mulai tadi tuh 1 hari, 3 hari, 7 hari berkumpul itu antara pemimpin dengan jamaahnya, pemimpin dengan rakyatnya. Nah, kalau kalangan NU kultural, terutama pemimpin-pemimpinnya melek, ngerti geopolitik, ngerti kepemimpinan yang baik, dia bisa mendidik jamaahnya setiap hari itu dalam acara tidak formal itu. Nah, bagaimana mereka menjadi melek politik, melek geopolitik, sehingga mereka tidak dibohongi oleh kekuatan dari luar. Demikian, salam.